Geger, hari yang selama ini dinanti-nanti akhirnya tiba juga. Setelah 4 bulan lebih penuh teka-teki, rumor panas, dan pengakuan mengejutkan dari seorang perempuan muda bernama Lisa Mariana yang mengaku memiliki hubungan spesial dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Bahkan dikabarkan telah memiliki seseorang buah hati perempuan dari hubungannya. Kini rasa penasaran masyarakat soal akan segera terjawab, di mana Ridwan Kamil dan Lisa Mariana akhirnya menjalani tes DNA secara bersamaan. Lalu seperti apa kesiapan Ridwan Kamil maupun Lisa ditemui awak media di depan halaman Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri siang tadi? Benarkah terjadi momen yang selama ini ditunggu-tunggu olehnya, yaitu bertemu pria yang selama ini selalu ingin ditemuinya tapi tak pernah terwujud? Dan lalu benarkah pula, seperti yang dikatakan Lisa sebelum-sebelumnya, ia tetap meyakini anak yang selama ini dikandungnya adalah darah daging sang mantan gubernur? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, hari yang agaknya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia akhirnya terjadi juga. Setelah lebih dari 4 bulan rumor ini bergulir panas, menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Bahkan sejumlah praktisi yang mengawal kasus ini, pro dan kontra permasalahan ini, akhirnya benar-benar akan terjawab setelah RK, sapaan akrabnya, dan Lisa Mariana akhirnya menjalani tes DNA di Puslab-4 atau Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia. Siang tadi, tes ini dilakukan untuk mencari tahu kebenaran siapa sebenarnya ayah kandung dari anak yang dilahirkan Lisa. Lantas seperti inilah kesiapan Ridwan Kamil saat ditanya awak media mengenai kesiapannya dalam menjalani tes yang agaknya akan menjadi penentu karir ke depannya itu. Seperti ini pula momen kesiapan Lisa ditemui awak media di tempat yang sama sebelum dilakukan tes DNA yang selama ini dinanti-nantikannya tersebut. RK, gimana Pak? Baik, alhamdulillah. Ya Allah. Pak, persiapan gimana Pak? Kak Lisa gimana Kak hari ini Kak? Siap dong, aman. Siap untuk tes DNA Kak? Sangat siap. Di sana aja Kak. Pak Lisa hari ini Pak Lisa bagaimana? Doakan saja yang terbaik ya. Bentar Kak Lisa ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada rekayasa. Anak di bawah Mbak Lisa. Ya, tes DNA sendiri adalah sebuah prosedur ilmiah yang biasa digunakan untuk mencocokkan kode genetik. Biasanya proses ini dilakukan lewat berbagai cara, termasuk mengambil sampel dari darah atau air liur dari 2 atau lebih yang ingin mengetahui apa yang ingin diketahuinya. Dalam kasus ini, tes DNA dilakukan kabarnya dengan metode tes darah. DAM dilakukan guna mencocokkan DNA sang anak yang selama ini dikandung Lisa dengan DNA dari Ridwan Kamil. Apabila cocok,
Maka secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anak tersebut. Namun jika tidak, maka klaim Lisa Mariana bisa dinyatakan gugur. Tes ini pun disebut-sebut tidak bisa direkayasa dan hasilnya sangat akurat. Lantas seperti ini tanggapan Ridwan Kamil usai menjalani tes DNA. Dan keyakinannya soal bukanlah dia ayah kandung dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana tersebut. Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selanjutnya detail teknis silahkan ke Pak Muslim selaku pengacara. Pak RK seberapa yakin sih Pak? Tes DNA hari ini itu adalah tindak lanjut dari permohonan Pak Ridwan Kamil jauh-jauh hari di bulan Juni 2025. Nah, kenapa dilakukan permohonan? Itu untuk kepastian hukum. Nah, demi apa? Demi ada penegakan hukum. Nah, hari ini adalah tindak lanjutnya dilakukan tes DNA. Nah, tes DNA dilakukan, diambil sampelnya. Sampel diambil ada dua. Pertama, sampel darah, kemudian air liur. Nah, dua-dua ini diambil, baik Pak Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana maupun anaknya. Nah, ketiga ini diambil. Nah, sebelum diambil dilakukan namanya administrasi surat pernyataan tindakan medis. Jadi semua pihak membuat surat pernyataan disaksikan oleh masing-masing kuasa hukum, bahwa kuasa hukum menjadi saksi dilakukan pengambilan tes DNA dalam rangka untuk proses penyidikan. Jadi ini semua berjalan dengan baik, transparan, fair. Kenapa? Karena dihadiri oleh seluruh pihak. Tidak ada di sini yang sifatnya sembunyi-sembunyi, semuanya transparan. Sekali lagi kami garis bawahi, hasilnya apapun di kemudian hari, Pak Ridwan Kamil menghormatin proses hukum dan menerima hasilnya. Itu perlu dicatat ya. Apapun ya, menerima hasilnya apapun itu dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan. Karena itulah bentuk makna Pak Ridwan Kamil menghormati hukum. Kira-kira begitu. Hasilnya itu nanti kita tunggu dari Bareskrim saja. Saya kira kita sekali lagi teman-teman media menunggu saja hasilnya nanti. Ya maksimal itu mungkin 3 minggu lah. Kira-kira. Tes DNA tadi pemeriksaan berbeda ruangan. Lisa Mariana dan anaknya di lantai 16, Pak Ridwan Kamil di lantai 15. Itu semuanya karena arahan dari penyidik. SOP penyidik seperti itu kita turutin. Selaku pengacara semua menurutin apa yang diinginkan oleh Bareskrim, karena demi kepastian hukum, demi juga bahwa tidak ada sembunyi-sembunyi. Ya, konflik sudah berakhir. Tidak ada lagi masalah di kemudian hari. Karena nanti tes DNA ini akan dibawa ke pengadilan negeri maupun nanti di Bareskrim sebagai proses penyidikan. Karena ini kan dalam rangka proses penyidikan, sehingga diperlukan untuk tes DNA tersebut. Setali 3 uang dengan Ridwan Kamil, Lisa akhirnya juga menjalani tes DNA di lokasi yang sama. Lisa yang sejak awal menyebut dirinya siap membuktikan kebenaran, akhirnya seperti mendapatkan kado besar dengan keinginannya tersebut yang akhirnya terwujud. Tampil seperti biasa di depan awak media dengan gaya ceplas-ceplosnya. Namun agaknya sempat terlihat pula wajah tegang yang menyelimuti wanita yang mengaku sempat berprofesi sebagai model majalah pria dewasa tersebut. Lantas seperti ini tanggapan Lisa usai menjalani tes DNA. Soal apakah dirinya masih merasa yakin bahwa anak yang dilahirkannya adalah buah dari hubungan dengan Ridwan Kamil. Dan soal bagaimana Lisa menjawab jika ternyata hasil tes DNA menyatakan sebaliknya, apakah Lisa siap menerima kenyataan itu atau justru akan muncul pengakuan baru yang lebih mengejutkan?
Hari ini tadi sudah selesai pengambilan sampel tes DNA yang dijalankan oleh klien kami Lisa Mariana maupun Pak Ridwan Kamil dengan Selena Azuri. Azura, anaknya klien kami. Jadi kita tinggal hanya menunggu hasilnya mungkin 10 hari paling lama, tapi paling cepat nanti akan dikabarin kembali. Dan kita juga terima kasih kepada Pusdokes dari Mabes Polri, sangat baik dan sangat profesional untuk menjalaninya. Yang jelas kita nunggu dan kita masih meyakinin bahwa polisi Indonesia itu bekerja profesional untuk menangani masalah perkara tes DNA ini. Beda lantai. Iya, apakah Mbak Lisa mengambil apa aja sampel yang diambil? Air liur dan darah. Sama ya? Ya, oke. Saya tambahin ya. Jadi sampel darahnya tadi diambil dan juga air liur kiri kanan. Jadi ada hal yang sangat mengharukan tadi dari seorang Lisa Mariana ketika darah Selin Azura diambil, dia menangis. Itulah Lisa Mariana memperjuangkan hak identitas. Oh, berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya cuman agak melo aja karena anak kecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Ada lagi tidak terbukti kalau misalkan RK adalah itu udah terima, siap konsekuensinya gitu. Gak mungkin, nantilah kita lihat. Teknis Gimana kalau nggak itu. mungkin? Kenapa yakinnya? Apa yang Hasil itu kan kita masih harus menghargai dari kepolisian, tidak boleh kita intervensi atau menebak-nebak. Yang jelas kita masih yakin kinerja polisi pasti profesional untuk masalah tes DNA tersebut. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa sabar menunggu, pasti kita akan update nanti seperti apa hasil. Heboh soal tes DNA yang akhirnya telah dilakukan dan tanggapan dari pihak kuasa hukum Lisa mengenai kliennya. Sebelumnya pihak kuasa hukum Ridwan Kamil juga sempat angkat bicara terkait hal ini. Lantas apa kata pihak kuasa hukum RK saat itu? Tak terasa sudah tahun ke-6 channel Intens Investigasi mengudara. 6 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. 6 tahun pula, Intens Investigasi hadir sebagai sumber informasi yang tajam, aktual, dan terpercaya. Menjadi saksi atas suka dan duka para public figure, mengungkap fakta di balik isu, serta menghadirkan narasi yang bukan hanya viral, tapi juga menyentuh hati pemirsa di usia yang ke-6 ini. Doakan semoga Intens Investigasi semakin solid, semakin kuat, dan terus menjadi pionir dalam tayangan infotainment yang mendalam. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. selamat ulang tahun? Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Setali 3 uang dengan pihak Lisa Mariana. Pihak kuasa hukum Ridwan Kamil pun akhirnya angkat bicara dan membenarkan bahwa benar kliennya telah menerima surat panggilan resmi. Mengejutkannya lagi, tes ini menurutnya merupakan inisiatif langsung dari Ridwan Kamil. Tujuannya jelas, tak lain dan tak bukan adalah untuk mengakhiri segala spekulasi dan konflik yang sudah berlarut-larut selama ini. Selain itu, sama seperti dikatakan oleh kuasa hukum Lisa, soal pengambilan sampel bisa dilihat oleh kedua belah pihak dan sang kuasa hukum. Pihak RK menambahkan, Komnas Anak juga bisa ikut dilibatkan sesuai dengan keinginan Lisa.
Dan lebih lanjut menurutnya, apapun hasilnya Ridwan Kamil menerima dengan segala tanggung jawab dan bentuk kedewasaan. Ya, memang Pak Ridwan Kamil membenarkan adanya undangan atau panggilan dari Bareskrim untuk tanggal 7 Agustus hari Kamis pukul 10 di Bareskrim untuk pengambilan sampel darah dan sejenisnya dalam rangka tes DNA guna kepentingan penyidikan. Jadi memang itu benar. Ya, insya Allah Pak Ridwan Kamil hadir tanggal 7 Agustus nanti. Silakan teman-teman bisa melihat nantinya untuk kehadiran beliau. Yang pasti keinginan baik dari Pak Ridwan Kamil adalah tindak lanjut dari permohonan beliau di bulan Juni kemarin. Beliau mengajukan permohonan di bulan Juni untuk dilakukan pengambilan sampel tes DNA di Bareskrim. Nah, tentu nanti ya kita doakan aja mudah-mudahan berlangsung dengan baik. Pak RK tidak punya persiapan apa-apa karena ini kan hanya permohonan. Selama ini beliau mengajukan permohonan ke Bareskrim itu kan dalam rangka untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan terus-menerus selama 4 bulan ini. Ya, teman-teman juga jenuh juga barangkali kan begitu. Ini kapan ini tes DNA-nya? Nah, tes DNA ini insya Allah pengambilan sampelnya hari Kamis. Siapa yang diambil sampelnya, darahnya itu ada 3 pihak. Pertama JA, Zilin Azura, kemudian LM, kemudian Pak RK. Yang mengambil adalah pihak yang berkompeten, profesional. Siapa itu nanti kita lihat di Bareskrim. Siapa pihak yang mengambil sampel darahnya, dan pengambilan sampel darah tersebut kami dapat informasi silakan dilihat oleh pengacara masing-masing. Dan bisa juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia terlibat di sini. Sesuai dengan keinginan LM barangkali, ya silakan, nggak apa-apa. Ini kan sifatnya terbuka, transparan, supaya tidak ada keraguan. Apapun hasilnya, sekali lagi kami nggak mau berandai-andai ya, hasilnya seperti apa. Tapi sekali lagi bentuk penghormatan Pak Ridwan Kamil, hasilnya apapun di kemudian hari terhadap tes DNA, beliau menerima. Sekali lagi beliau menerima dengan segala tanggung jawab dan bentuk kedewasaan beliau. Karena ini kan proses hukum. Beliau menghormati proses hukum ini agar berkepastian hukum, biar nggak berlarut-larut di barang gitu. Tak hanya itu, kuasa hukum Ridwan Kamil bahkan menegaskan bahwa kliennya sudah siap lahir dan batin. Dan soal apakah akan adanya Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil di momen ini, sang kuasa hukum mengaku tidak mengetahuinya. Tapi yang pasti, pertanyaan besarnya adalah soal gugatan balik atau intervensi yang telah diajukan kliennya di Pengadilan Negeri Bandung. Benarkah jika hasil tes DNA menyatakan anak Lisa bukan darah dagingnya? Hal ini bisa menjadi salah satu bukti untuk menyeret Lisa ke pihak yang berwajib. Lahir batin beliau siap menyampaikan kepada kami, justru menyampaikan kepada kami, silakan berkoordinasi secepatnya dengan Bareskrim untuk dilakukan tes DNA. Jangan berlarut-larut. Intinya yang sampaikan kepada kami, jangan kasus ini berlarut-larut. Segera berkoordinasi kapan waktunya. Nah, kami sudah berkoordinasi untuk harinya dan sampaikan kepada kami hari Kamis tanggal 7 pukul 10 pagi. Nah, itu yang saya tidak tahu apakah ditemani atau tidak. Tapi yang pasti ya kalau ditemani juga alhamdulillah, kalaupun tidak juga nggak ada masalah. Karena ini kan person beliau secara pribadi. Kan kita sudah gugatan LM kan sudah kita gugat balik, namanya gugatan rekonvensi. Kalau tidak terbukti, yang namanya tes DNA ini kan menjadi alat bukti di Pengadilan Negeri Bandung. Sama demikian juga LM menjadi alat bukti juga di Pengadilan Negeri Bandung. Nanti Pengadilan Negeri Bandung lah yang memutuskan. Kita serahkan ke Pengadilan Negeri Bandung, kita nggak bisa mengintervensi Pengadilan Negeri Bandung terhadap perkara ini. Nah, demikian juga laporan Pak Ridwan Kamil di Bareskrim, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Kalau misalnya hasilnya tidak identik, ya akan menjadi bukti
Kan seperti itu kondisinya. Sementara itu heboh buka suaranya pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya. Sebelumnya, Lisa Mariana juga sempat dipanggil ke Mabes Polri terkait laporan pencemaran nama baik yang sempat diajukan oleh Ridwan Kamil. Lantas seperti apa momen yang terjadi saat itu? Seperti apa pula tanggapan dari pihak Lisa yang seolah niat baiknya untuk membuktikan kebenaran kini malah berbalik kepadanya? Tak terasa sudah tahun ke-6 channel Intens Investigasi mengudara. 6 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. 6 tahun pula Intens Investigasi hadir sebagai sumber informasi yang tajam, aktual, dan terpercaya. Menjadi saksi atas suka dan duka para public figure, mengungkap fakta di balik isu, serta menghadirkan narasi yang bukan hanya viral, tapi juga menyentuh hati pemirsa di usia yang ke-6 ini. Doakan semoga Intens Investigasi semakin solid, semakin kuat, dan terus menjadi pionir dalam tayangan infotainment yang mendalam. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Sempat dipanggil oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu terkait dengan laporan Ridwan Kamil atas dugaan pencemaran nama baik. Menurut kuasa hukumnya, Lisa sudah memenuhi panggilan tersebut dan telah menjawab sekitar 40 pertanyaan dari penyidik. Mayoritas pertanyaan itu berkaitan dengan pertemuan Lisa di sebuah hotel di kawasan Palembang dengan Ridwan Kamil. Usai pertemuan itu, Lisa pun mengaku hamil dan akhirnya melahirkan. Pemeriksaan bayi pun dilakukan bersama ajudan Ridwan Kamil. Pemeriksaan itu berlangsung di dekat rumah Lisa di Tangerang. Semua hal itu telah dijelaskan secara rinci oleh Lisa kepada penyidik. Dan menurut kuasa hukumnya, laporan pencemaran nama baik ini bermula dari hubungan pribadi antara Lisa dan Ridwan Kamil, dan ia pun berharap agar polemik ini tidak berlarut-larut. Hari ini kami datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi untuk klien kami yang sempat tertunda tanggal 15 kemarin karena kemarin berbenturan dengan panggilan di cyber di Bandung. Jadi ditunda hari Kamis ya, puji Tuhan klien kami sekarang sehat, bisa untuk memenuhi pemeriksaan untuk pemanggilan sebagai saksi. Lisa Mariana telah menjawab 40 pertanyaan terhadap laporan tersebut dan dijawab dengan baik. Mayoritas terhadap pertemuannya dengan Pak Ridwan Kamil telah dijawab dengan Lisa Mariana dengan baik, dari mulai undangan dan panggilan Pak Ridwan Kamil ke Hotel Windham di Palembang sehingga terjadi pertemuan mereka 3 hari 2 malam di sana. Nah, sesudah dari situ hamillah si Lisa Mariana dan kemudian melahirkan bayi, dan pengecekan bayinya itu juga berikut dengan ajudan Pak Ridwan Kamil semua dilakukan di rumah sakit dekat rumah Tangerang ya. Laporan pencemaran nama baik ini timbul akibat dari hubungan antara Lisa Mariana dengan Pak RK sesuai dengan keterangan Lisa Mariana tadi, sehingga polemik ini tidak berkepanjangan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.